IHSG. Crash 3 kali, isu frontier market meledak. Ternyata ini yang terjadi di meja Big Fund. Trading halt kemarin itu kalau dilihat reasonnya itu lebih ke adanya concern mengenai transparansi gitu di sistem bursa kita dan juga pasar saham kita gitu. Itu sebenarnya Indonesia seharusnya tidak gitu masuk frontier market gitu. Jadi dan perkembangannya sampai hari ini pun untungnya positif dan kita optimis lah. Sektor mana sih yang punya visibility laba yang paling kuat di tahun 2026 ini kira-kira? Kalau dari laba sebenarnya consumer ya. Consumer ya? Consumer karena salah satu program pemerintah gitu kan yang sangat mendukung itu kan MBG. Pastinya ada jump in revenue gitu. Kenaikan lah, itu ada kenaikan karena memang demand-nya ada gitu dan demand-nya naik. Jadi kita tidak indexing approach. Enggak, jadi kita enggak sectoral approach tapi lebih ke factor based approach. Kita take into account juga market psychology. April segera datang, rebalancing besar menanti. Amankan asetmu sekarang, tonton selengkapnya. Cuan Talks hanya di YouTube Ajaib. Halo Investor Ajaib, balik lagi di podcast Cuan Talks bareng aku Rahel. Dan hari ini kita tuh kedatangan tamu yang very special karena kali ini kita dapat perspektif dari fund nih, bukan sebagai retail investor. Nah di sini aku hari ini udah bareng sama Clarissa sebagai investment specialist dari Henan Asset. Clarissa boleh dong kenalin diri dulu ke teman-teman semua. Halo teman-teman ajaib semuanya. Nama saya Clarissa, saya investment specialist di Henan Asset. Sekarang itu as an investment specialist itu tugas saya lebih ke bridging between the fund managers yang memang kelola fund-fund kita di Henan Asset dan juga ke sales team gitu. Jadi understanding more about fund strategy dan communicating gitu to beberapa klien kita gitu. Oke, jadi hari ini kan kita di sini bakal ngobrolin banyak ya soal our market dan juga nanti bakal ngobrolin juga soal produk-produknya dari Henan Asset. Nah, tapi di sini mungkin aku mau ngambil perspektif lebih dari ke sisi fund-nya. Karena kan penonton di Ajaib sini mostly retail investor ya. Di sini kita tuh pengen dapet pemahaman yang lebih dalam lah, gimana sih caranya fund itu berpikir dan ngelihat market secara keseluruhan. Oke, jadi kita langsung masuk aja nih ke segmen yang satu. Ini kita ngomongin soal IHSG dulu. Sekarang ini kan sebenarnya IHSG dari kemarin ini sempat crash yang masalah MSCI itu dan kena beberapa sentimen negatif beberapa kali juga ya. Makanya dropnya lumayan sakit nih ya di awal tahun 2026 ini. Tapi sebenarnya reboundnya tuh relatifnya lumayan cepat sampai ke 8.300 lagi, walaupun kayak day to day-nya masih cukup volatile sebenarnya ya. Cuman ya kurang lebih saham-sahamnya juga reboundnya udah lumayan kenceng lah, kelihatan di bawah tuh banyak banget yang kayak smart money-nya udah mulai masuk lagi dan nahanin lagi. Nah kalau misalkan dari Clarissa sendiri, gimana sih ngelihat rebound ini? Kira-kira rebound itu sementara atau emang udah rebound yang sustain? Menurut kita lihatnya dari sisi IHSG sendiri memang kemarin kena trading halt 3 kali ya. Jadi cukup sakit kenanya gitu. Tapi kalau dari kita memang trading halt kemarin itu kalau dilihat reasonnya itu lebih ke adanya concern mengenai transparansi gitu di sistem bursa kita dan juga pasar saham kita gitu. Jadi memang yang kita lihat bukan related to fundamental atau on emiten level, tapi lebih ke country level sebenarnya gitu. Jadi di Indonesianya sendiri nih gitu. Nah Indonesia ini apa isunya? Nah yang menjadi isu dari global investors yaitu salah satunya MSCI. Nah mereka tuh melihat data-data yang disubmit maupun dari investor klasifikasi gitu, dari free float dan lain-lain itu tidak transparan. Jadi itu penyebabnya sebenarnya. Jadi kalau mungkin teman-teman retail atau yang tidak bergerak misalnya tidak bekerja di capital market, mungkin melihatnya wah ini ada apa nih, panik gitu, heboh lain semuanya ada apa nih gitu, chaos. Padahal kalau ditelusuri lebih dalam lagi memang masalahnya ada di data transparansi yang sebenarnya leading to market reform di Indonesia sekarang. Nah yang terjadi sampai saat ini nih, sampai hari ini adalah adanya reformasi di market kita, which is a good thing gitu, dan ini sangat positif. Kita juga dari fund mengikuti terus perkembangannya, meeting dengan MSCI dan lain-lain, karena yang kita tahu dari regulator itu juga mereka ada weekly meeting dengan MSCI. Jadi mereka sangat take this problem tuh very seriously gitu this time, dan itu
menurut kami ya it's a good thing ya, Iya, sangat-sangat benar. positif. Dan kalau memang bursa kita ke depannya bisa semakin lebih maju, itu juga bagus untuk semuanya, nggak hanya Agree, investor benar. retail, investor institusional, maupun foreign investors juga, karena mereka ada trust gitu. Iya. Dan ada oke udah percaya lagi data-datanya yang disubmit betul, Benar. karena sebenarnya dari sisi fundamental tidak ada perubahan Iya, gitu. agree. Yang kita lihat gak ada perubahan sama sekali gitu, dari sisi semuanya oke-oke aja. Malah kita juga lagi bull market ya Iya. sebenarnya sebelum mungkin makanya sakit Iya. banget tuh kemarin, karena lagi bull market dari maybe April tahun lalu, since ada Trump tarif dan Liberation benar. Day, lalu bull market terus sampai Januari, sampai kemarin kejadian MSCI itu gitu. Dan kalau menurut kami juga salah satu wordings yang dipakai itu kan frontier market Yes, gitu, dan benar. itu yang bikin semua orang panik Panik. banget gitu kan. Kalau frontier market tuh memang outflow-nya massive, Iya. massive outflow, dan juga ya mungkin kalau teman-teman tahu frontier market tuh ada negara-negara seperti Sri Lanka gitu, seperti Bangladesh. Jadi mungkin kita benchmarknya jadi ke sana Benar, iya. gitu. Dan tapi kita percaya dari sisi data dan dari sisi liquidity dan lain-lain itu sebenarnya Indonesia seharusnya tidak gitu masuk frontier market gitu. Jadi dan perkembangannya sampai hari ini pun Positif ya. untungnya positif, dan kita optimis lah, kita confident nanti pada saat next rebalancing hopefully kita bakal hear good news gitu. Kita cukup happy lah dengan dengan respon regulator yang cepat lah setelah kejadian kemarin gitu. Oke, nah berarti kan sebenarnya sekarang ini sebelum kita dapat apa ya kayak respon dari MSCI nanti kita finalnya bisa kita dengar soon. Ini kan kita udah mengalami rebound ya sebenarnya IHSG-nya. Setelah crash itu sebenarnya kalau kita perhatiin juga beberapa hari setelahnya asing tuh ada inflow lagi sebenarnya. Dan kelihatan lah saham-saham yang udah begitu, especially saham-saham Konglo gitu kan begitu anjlok juga banyak banget yang nampungin. I mean, iya emang sakit banget ya. Pas lagi dropnya itu sakit banget, tapi once dia udah di bawah, yang akum juga ada lagi. Apakah itu tuh lebih ke didorongnya lebih ke faktor dari globalnya, emang dari investor asing ini udah mulai masuk lagi, atau justru emang dari fund-fund lokal ini yang bergerak dan retail investor juga sih? Kalau yang kita observe itu lebih ke domestik sebenarnya. Oh really? Okay. Jadi masih lebih ke domestic investors. Nah kalau dilihat let's say everyday mungkin teman-teman juga nge-track ya foreign inflow dan lain-lain gitu. Tiap hari mungkin lihat foreign inflow-nya berapa hari ini. Midday lihat juga foreign inflow-nya berapa gitu. Masih kita lihat foreign itu juga masih in and out. Jadi belum kita bisa bilang oh udah ada inflow nih yang steady gitu. Karena kalau udah ada inflow yang steady itu biasanya dia udah percaya lagi. Misalnya udah selesai oke, masalahnya udah ya. selesai, Indonesia udah bagus, secara fundamental masih bagus, secara valuasi masih relatif juga oke, gitu kan. Mereka melihatnya good to invest to Indonesia. Karena kalau kita bilang foreign, mungkin sedikit menjelaskan juga untuk teman-teman. Kalau kita sebagai investor retail, masuk saya sendiri nih misalnya, saya melihatnya mungkin kan dari sisi emiten, pilih saham A atau saham B gitu dari sisi emiten. Tapi kalau foreign investors, cara mereka melihat tuh country level. Jadi menurut saya mereka alokasi fund, investment allocation-nya atau asset allocation-nya, Indonesia apa better dari Vietnam gitu, atau apa better dari Filipina, apa lebih make sense yang mana nih gitu. Dari growth-nya gimana. Jadi mereka memang pasti melihat dari country level, baru setelah itu turun ke company level gitu. Dan di situ makanya data-data makro dan lain-lain tuh memang sangat kita pantau juga gitu. Dari sisi fund kita sangat pantau itu. Nah kenapa tadi saya bilang juga investor domestik, karena memang retail participation kita itu juga naik banget, sangat-sangat signifikan ya. Benar. Mungkin in the past 1 to 2 years itu naiknya signifikan sekali, dimana per akhir tahun lalu investor retail kita itu kontribusinya tuh 50% lebih dari total transaction value IHSG, which is amazing gitu. Kita lihatnya banyak big fund besar dan lain, tapi investor retail kita tuh 50% loh gitu. Jadi mereka juga matters, dan mereka malah sekarang drive the market juga. Gitu. Jadi kita sebagai fund, kita melihat strategi sebagai fund, tapi kita juga incorporate aspek itu ke dalam strategi kita juga gitu. Karena kita gak bisa mendinai kalau memang investor retail tuh sekarang udah naiknya signifikan sekali. Iya benar, dan bisa drive the market juga ya. Betul.
Oke, nah tadi kan udah sempet ke-mention juga nih kalau misalkan tadi yang ngedrive-nya itu adalah dari domestik dan kalau misalkan dari fund asing itu tuh mereka bakal lihat secara country level dulu untuk mereka decide masuk ke sebuah investment atau enggak. Nah kalau menurut Cikalisa sendiri sekarang ini Indonesia gimana sih outlooknya secara ekonomi gitu? Apa kita ekonominya tuh sebenarnya lagi bagus atau justru lagi ada warning-warning yang bahaya nih? Mungkin di beberapa bulan ini cukup negatif ya berita-beritanya ya, yang buat kita juga pada worry gitu. Tapi lumayan grateful lah dari sisi regulator juga menghadapinya cukup baik, cepat juga responnya. Dan kalau yang kita lihat sekarang sebenarnya masih kita memang masih ada mungkin negative news atau misalnya volatility pasti masih ada gitu, dan itu perlu hati-hati juga gitu. Dibilang oh sekarang Indonesia udah oke banget, bullish, baik-baik aja, masih ada beberapa faktor yang perlu kita lihat gitu. Nah beberapa important dates lah ya atau important announcement mungkin yang bisa saya share itu soon kita sebenarnya ada announcement dari Fitch Ratings, which is mirip sama Moody's kemarin. Nah Moody's itu kan credit ratings juga. Nah Fitch ini ada kemungkinan minggu ini atau minggu depan gitu mereka akan memberikan announcement lah untuk outlook Indonesia. Nah next itu ya kita tahu ya MSCI yang mungkin semua orang nunggu-nunggu di bulan April, dan rebalancingnya itu di Mei gitu. Lalu di Juli itu juga ada S&P, itu juga credit rating gitu. Cuman yang kita lihat sekarang memang kemarin itu beberapa data makro ada yang mungkin dari investor luar dan lain-lain melihatnya concerning. Ada salah satunya adalah mengenai fiscal balance atau budget deficit kita. Di mana kan kalau dari Pak Purbaya itu dia mengcap di 3%. Nah per Desember kemarin itu 2,92%. Jadi pada takut nih, nih nanti takut breach gak dan lain-lain. Tapi yang kita lihat dari regulator sendiri mereka menjaga gimana pun caranya jangan sampai lewat dari cap 3% itu. Jadi kalau dari makro itu sebenarnya masih oke sekarang, tapi hopefully ya kedepannya kita lihat continuous improvement juga ya. Tapi kalau dari sekarang ini kalau yang kita lihat ya dari investor global masih ada concerns gitu untuk data-data makro kita. GDP growth cukup bagus lah per akhir tahun lalu naik gitu. Tapi kayaknya harus memang diikuti dengan perbaikan atau pertumbuhan yang lebih luas gitu dari sektor-sektor, mungkin dari banking kita atau dari consumer, earnings-nya mungkin diikuti dari earnings yang lumayan strong. Nah dari situ mungkin mereka baru lihat oke, ini kayaknya udah masuk fase mulai agak growth lagi nih gitu ya. Gitu. Oke, nah tadi kan sempat mention juga nih soal valuasi. Kalau sekarang ini IHSG sebenarnya udah balik mahal lagi atau masih murah atau gimana nih? Mungkin relatif ya, bisa dibilang relatif. Kalau dibandingin pasar regional gitu atau emerging market kita masih oke. Dibilang murah sekali juga enggak, tapi dibilang mahal juga enggak sebenarnya. Nah, tapi ada satu hal yang mau saya note itu dari sisi tema. Jadi tema dari global ya. Kalau kita global kan nih let's say US gitu. They're talking a lot about AI. And sekarang ini kita lagi memasuki tema AI industrialization gitu. Mungkin the past 2 years itu lebih ke AI software. Makanya kita lihat kalau saham-saham di Amerika itu Max 7 stocks yang seperti Nvidia, Google gitu, Alphabet, Microsoft dan lain-lain itu bullish banget. Kalau dilihat memang returnnya crazy returns gitu. Nah, AI industrialization ini hubungannya dengan Indonesia tuh apa? Hubungannya dari raw material. Jadi kita ini kan negara komoditas gitu. Nah, kita bisa benefit dari tema AI industrialization tahun ini gitu. Karena kita itu ekspor komoditi gitu, dan kita memang commodity country lah. Bisa dilihat kita sangat kaya akan komoditas. Jadi kita bisa benefit dari situ. Gimana makanya mungkin dari teman-teman di market juga banyak gitu yang sering mention about commodity upcycle. Gitu. Jadi di tahun ini kita expecting adanya commodity upcycle di mana demand itu naik gitu kan, dan harga-harga juga naik dari end of last year. Mungkin November itu udah
banyak sekali Rally-nya komoditi itu udah rally gitu, Iya, harga benar-benar. komoditasnya. Jadi ya kita sebenarnya bisa benefit dari sana. Jadi itu yang bikin investor global juga tertarik Lirik sih, ya, lirik gitu Indonesia. dengan Iya, negara benar-benar. Indonesia karena mereka lihat Indonesia sebagai commodity proxy Ya, gitu. Jadi let's say mereka kalau ngelihat Vietnam sebagai apa gitu, ngelihat China sebagai apa, Indonesia itu commodity proxy Iya, dari kacamata mereka gitu. Jadi kalau adanya commodity upcycle ini ya hopefully kedepannya pada saat market reform ini udah lebih baik dan lain-lain ya we're hoping ada foreign inflow itu yang lebih steady gitu ya, bukan in and out gitu. Jadi bisa membantu IHSG kita lah kedepannya. Oke, nah karena tadi kan udah ngomongin sedikit nih soal US tadi udah kebahas dikit. Nah sekarang ini kan ada berita yang paling baru soal Trump tariff ya. Dia ngeberlakuin lagi, balik lagi ke Trump tariff. Nah kira-kira Trump tariff ini bakal berdampak segimananya sih ke Indonesia sebenarnya? Apakah bakalan kayak yang last time Trump tariffnya atau yang kali ini kayak udah nggak akan terlalu ngaruh juga deh? Kali ini kayaknya udah gak terlalu ngaruh Udah ya. nggak terlalu ngaruh ya? Udah bosen orangnya. Kayak setiap hari kita harus lihat news ya, tiba-tiba ada perubahan lagi gitu. Dan sebenarnya kan yang terakhir news, maksudnya news terakhir yang dibatalkan oleh Supreme Court itu malahan banyak market tuh melihatnya as a good thing ya. Iya, Jadi bener. mereka melihatnya kan dari kebijakan tarif ini tidak bisa seenak-enaknya diubah-ubah gitu tanpa ada landasan apapun gitu. Jadi dari situ malah kita ngeliatnya lebih positif gitu. Tapi untuk Indonesia sendiri sebenarnya nggak terlalu ngefek juga. Kemarin kan sebenarnya sebelum kejadian Supreme Court itu kan kita baru finalize our tariff deal with US, dimana kita 19%, US 0% dengan banyak inilah ya klausa-klausa lainnya gitu. Misalnya kita harus beli Boeing dan lain-lain. Tapi itu kan sebenarnya sudah selesai gitu dan market reaction pun cukup oke lah gitu, cukup oke, nggak sampai gimana. Kalau yang tahun lalu memang that's why it's called Kaget sih kalau Liberation Day, kaget Iya. tiba-tiba semuanya satu dunia di gonjang-ganjing gitu. Kali ini kayaknya lebih ke kita ngikutin aja sih update dari tarif ini gimana. Dan mungkin kalau dari teman-teman sendiri juga banyak yang cuman ngeliat tuh headline doang. news, headline newsnya gitu, kaget gitu, panik, shock dan lain. Padahal kalau kita telusurin lagi ke Indonesia, ya kita lihat yang ke impact itu sektor apa gitu kan, seberapa besar. Dan mungkin sebenarnya nggak separah itu Iya, impactnya gitu. Dan mungkin ekspor kita kan ekspor ke banyak negara nih, ke US itu porsinya Kecil. nggak sebesar itu juga, Iya, jadi tidak mengimpact secara domestic market lah. Ya. Oke, nah ini last nih pertanyaan di kita ngomongin IHSG ini. Sebenarnya ada nggak sih risiko-risiko negatif lainnya kayak in the short term selain kemarin ini kan kita udah dibantai habis loh sama MSCI, sama Moody's, sama FTSE juga udah. Kira-kira in the short term tuh ada berita-berita negatif apa lagi nggak sih yang harus kita lebih cautious? Seharusnya sih menurut saya lebih oke lah ya. Berita negatif gak bisa dibilang oh pasti nggak ada gitu. Pasti ada Tapi aja. tiba-tiba besok muncul itu berita negatif. Terus tapi kayaknya kalau ya mungkin dari credit ratings, karena kalau credit ratings itu mereka sangat-sangat melihat makro data juga gitu. Jadi bukan hanya indeks atau kalau MSCI itu kan beda ya. Ya, di MSCI indeks. itu melihatnya liquidity, melihat free float, melihat shareholder concentration, shareholder concentration ownership gitu kan. Kalau credit ratings tuh lebih ngesesnya dari ya makro-makro data kita, apakah GDP kita oke, growth-nya bagus, consumer confidence kita gimana, inflation apa terjaga, currency kita seperti apa gitu dari segi rupiah. Mungkin resiko dari sana ya kita melihat kemarin udah dapat dari Moody's negative outlook, bukan downgrade. Bukan downgrade. Banyak yang ini banyak yang panik soalnya. Ya dari Fitch dan S&P itu perlu kita pantau dulu sih, karena kalau negative outlook lagi sebenarnya investor in the market itu udah cukup price in. Iya, benar. Tapi ya again kita nggak tahu ya market reaction gimana gitu, dan mungkin bisa dipantau di sana, jadi tetap lebih ada hati-hati lah, lebih cautious, jangan terlalu all in semua gitu, bullish gitu. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan yang ada dari trading halt itu terjadi sampai hari ini, perkembangannya cukup bagus. Kemarin dapat berita dari MSCI juga so far lancar lah ya gitu, dari discussionnya dan dari apa solusi yang kita propose ke mereka, dari investor classification, dari free float, change in free float rule, shareholder concentration ownership itu juga semua itu diterima gitu sama MSCI. Jadi we're hoping sih ke depannya semakin positif sih.
Iya. Oke, semoga udah aman ya ke depannya. Capek nih. Kalau IHSG tembus 8.300, kalian bakal nambah posisi atau justru jualan nih? Coba tulis di komen, kalian tim nambah atau tim jual? Oke, nah kan kita udah bahas semua soal IHSG-nya ya. Secara keseluruhan nih, dari makronya juga udah bahas. Nah, kira-kira kalau misalkan aku mau dapet POV dari seorang fund manager gitu, seorang di fund, pasti kan beda banget outlook-nya sama apa yang retail pikirin gitu. Sebenarnya tahun ini tuh kita bullish bangetnya di mana sih? What sector? Tadi mungkin saya udah mention sedikit. Ya. Salah satunya yang kita secara fun lumayan suka itu juga komoditas, sektor komoditas, karena itu yang tadi ada hubungannya dengan AI industrialization theme, dan juga kita juga secara harga komoditas itu lagi ada commodity upcycle, jadi lagi naik. Tapi constraint-nya adalah di Indonesia level ya. Di Indonesia level itu mungkin policy. Jadi kita mungkin harus watch out dari regulasi dan dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu kita harus lebih mantau terus gitu, monitor gitu. Jadi kalau misalnya itu supportive dan so far ya lumayan ya supportive juga, harga naik komoditi itu juga salah satu yang kita suka. Salah satu komoditasnya adalah ya gold ya. Semua orang juga sekarang ada gold proxy, di mana geopolitical itu masih sangat gonjang-ganjing gitu. Terakhir ada US Iran yang masih ongoing. Jadi kita lihat memang gold itu dari awal tahun, even dari akhir tahun lalu gitu ya, banyak klien-klien kita, dan klien kita kan juga banyak institusi juga dari Henan Aset nanyain gold masih oke nggak gitu, karena gold ini udah rally nih, udah naik banget masih, dan kita selalu bilang masih oke gitu. Volatility pasti ada, tapi masih oke karena geopolitikalnya juga masih tinggi. Dan kita melihat adanya tren de-dollarization atau USD itu mungkin weakening gitu. Jadi salah satunya itu. Nah, another sektor itu dari sisi earning itu sebenarnya consumers. Gitu. Consumers kenapa? Karena adanya government stimulus juga di rural area gitu kan, dan kemarin salah satu program Pak Presiden tuh ada koperasi Merah Putih gitu kan ya, village kooperatifnya gitu. Jadi ada government stimulus nih sebenarnya ke sektor-sektor consumer kita, dan juga ada BLT gitu. Dan kita juga memasuki bulan Ramadan ini ya, ada seasonal juga, di mana di situ mereka bisa mungkin spending lebih banyak, dan saham-saham di sektor consumer ini mungkin bisa dapat earnings yang lebih baik gitu. Jadi bisa naik earningsnya di situ. Kalau dari banking sendiri, we are expecting better earning recovery sebenarnya, karena tahun lalu itu low base karena earningnya kurang bagus untuk sektor banking. Tapi tahun ini kita expect-nya memang ada recovery earnings ya di sektor bank. Tapi ya ada beberapa constraint lah dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dan lain-lain. Ini mana kita harus pantau terus sih gitu. Oke, nah menarik nih. Tadi kan udah sempat mention juga kalau sebenarnya yang dibutuhin itu adalah dari kebutuhan AI ya, karena kan dari AI ini udah mau masuk ke yang AI industrialization, bukan cuman ke yang softwarenya aja. Nah, kenapa yang paling bullishnya itu on gold? Kenapa nggak di turunan-turunan yang dibutuhin di AI? Mungkin kayak nickel atau kayak di silver gitu-gitu. Sebenarnya itu juga lumayan bullish. Jadi sektor nikel juga menarik banget tahun ini. Dari awal tahun kita udah lumayan banyak ya exposure di nikel juga. Lalu copper salah satunya juga, terus sama silver ya gitu. Kalau gold itu again is always a hedge sih bagi kita gitu. Jadi it's always a hedge. Meskipun kalau teman-teman lihat di saham-saham gold mungkin nggak selalu bergerak berbalik arah ya. Kalau ininya naik tapi goldnya turun, atau IHSG-nya lagi turun goldnya naik gitu, nggak selalu seperti itu. Tapi kita suka karena number one is a hedge, terus number two itu ada geopolitical risk, dan number three kalau beberapa emiten saham emas kita itu juga lagi earningsnya juga bagus karena mereka kan, jadi kan kita lihat gold ini komoditasnya, tapi kita juga lihat dari sisi fundamental, which is earnings gitu, dan juga growth. Ya kan ada beberapa saham-saham gold itu earningsnya better gitu, naik gitu, karena memang misalnya mereka jual ke retail gitu kan, semuanya pada beli, of course mereka punya laporan keuangan itu membaik gitu.
terus juga ada expansion gitu. Misalnya mereka ada expansion lagi atau ada corporate action gitu. Jadi earnings tuh sebenarnya hanya one of the drivers. Tapi di bursa kita khususnya kita melihat memang ada other drivers yang mendrive pergerakan saham itu. Dan yang kita lihat dari fund, kalau melihat satu emiten itu ya kita lihat dari beberapa faktor ini gitu. Misalnya contoh salah satunya corporate action. Ya, mungkin yang teman-teman retail suka juga Suka gitu. Misalnya adanya M&A atau ada right issue lah atau ada stock split dan lain-lain. Di situ kita lihat mereka memang ada di fase expansion dari corporate action ini gitu. Jadi kita lihat dari berbagai faktor dan berbagai sisi sih gitu. Oke, nah berarti kalau misalnya boleh kasih kayak satu point out gitu ya. Sektor mana sih yang punya visibility laba yang paling kuat di tahun 2026 ini kira-kira? Kalau dari laba sebenarnya consumer ya. Consumer ya? Consumer karena salah satu program pemerintah gitu kan yang sangat mendukung itu kan MBG. Oh iya benar. Jadi makan bergizi gratis ini contoh ya, misalnya saham-saham di sektor misalnya yang punya susu lah ataupun misalnya poultry gitu ya, atau poultry, yang berhubungan dengan MBG gitu. Mungkin pastinya ada jump in revenue gitu. Mungkin kenaikan lah, at least ada kenaikan karena memang demand-nya ada gitu dan demand-nya naik. Dan ini kan programnya masih ongoing terus nih. Pemerintah masih roll out terus, bangun kitchen terus gitu. Dan itu di seluruh Indonesia gitu. Jadi kita melihat consumer ini sebenarnya cukup bagus untuk labanya gitu. Jadi mungkin dari segi earnings we're expecting a better earnings sih gitu. Mungkin at least untuk Q1 2025 ini ya gitu. 2026. Yeah. Oke. Menarik nih, berarti tadi kalau selain dari yang dapat sentimen dari yang consumer spending itu sendiri karena ini bulan Ramadan, berarti yang masih berhubungan sama MBG juga masih menarik ya sebenarnya. Betul. Dan pemerintah itu stimulus yang dikasih pemerintah ya seperti bantuan langsung tunai dan lain-lain itu kan pasti nantinya bakal di-spend juga nih kesana. ke consumer sector gitu ya. Benar. Karena consumer sector ini beberapa tahun terakhir ini kan udah lama banget tidur ya. Dan sekarang baru dapat stimulus yang oke gitu ya. Ya dan mungkin kalau misalkan kita lihat secara fundamentally juga mostly kayaknya masih undervalue ya. Betul. Dan low base effect juga. Ya low base dari tahun lalu kurang bagus gitu earningsnya dan low base effect jadi growth visibility-nya tuh lebih ada sih di tahun ini. Oke, menarik. Ini jarang yang bahas karena boring kan ya kalau misalkan consumer sector tuh slow. Kira-kira cuma steady ya gitu aja. Kalau retail maunya yang Maunya arah-arah ya. Kalau cuma boleh pilih satu sektor buat 1 tahun ke depan, kalian bakal pilih sektor apa nih? Nah ini yang tadi dari awal tuh sebenarnya aku penasaran banget. Pastinya kan strateginya fund sama retail tuh pasti beda jauh banget kan. Kayak kalau retail tuh pasti pengennya ya itu tadi kayak satunya pengennya cepet. Tapi begitu mereka rugi juga mereka paniknya lebih cepet dan gak dikit juga pasti dengan partisipasi retail yang tadi udah as you mentioned before udah above 50%, kita bisa lihat once ada berita negatif tuh outflow-nya kenceng banget karena retailnya tuh paniknya udah nggak bisa mikir, udah nggak bisa mikir dengan jernih gitu. Nah sebenarnya gimana sih caranya big fund tuh ngelola kayak ngelola psikologinya dan kalau misalkan face bad news itu gimana sih cara mitigasinya? Kalau dari Henan Asset sendiri mungkin saya boleh jelasin sedikit ya bedanya Henan Asset dengan MI lainnya atau strategi yang kita implement di Henan Asset itu kita active fund manager. Jadi sebenarnya kita very active daily, hourly gitu kan, per minute gitu. Jadi kita memang kelola secara aktif dan kita sangat agile dan sangat fleksibel, sangat adaptif gitu. Karena kita juga dari Henan Asset itu biasanya kita bisa rebalance very quickly. Jadi seperti kemarin contoh MSCI itu terjadi, ya kita nggak diem aja gitu. Dan ya udah deh nunggu lagi deh, nunggu sampai rebound gitu. Kita rebalance very very quickly and we were able to rebalance dengan sangat cepat juga kemarin pada saat terjadi. Dan itu juga nanti bisa dilihat ya dari performance kita. Memang pada saat trading halt itu terjadi, fund kita ya of course kena juga gitu secara return, tapi setelah itu reboundnya lebih kencang dari IHSG juga gitu. Sekarang returnnya bisa lebih di atas itu gitu karena ya itu. Jadi kita sangat agile gitu. Approval proses kita pun juga secara internal kita juga dibuat
lebih fleksibel, lebih agile mengikuti arah market dan mengikuti pergerakan market. Karena market tuh sekarang kan Cepet banget ya. cepet banget, Berubahnya. reaktif banget. Dan itu yang tadi saya bilang retail participation naik itu pengaruh juga gitu Iya, benar. ke psychology market dan juga pergerakan market saat ini gitu karena very volatile lah bisa Iya. dibilang. Kalau fund yang dominasi kan mungkin fund nggak Nggak se-volatile iya, itu gitu. benar. Dan kita pun sebagai fund jadi harus Ngikutin adaptasi, ya. iya harus adaptasi juga. Nah di situ kita rebalance dengan cepat. Dan juga kalau dari Henan sendiri kita menggunakan strategi, ada beberapa strategi lah gitu yang salah satu kita sebut sebagai momentum. Momentum tuh momentum trades. Jadi kita lihat kalau memang beberapa nama-nama ini ada momentumnya, ada driversnya, itu kita kita masuk. Dan juga tapi juga kita balance with misalnya value. Jadi kayak saham contrarian value ya, saham-saham yang masih undervalue. Dan juga ada salah satu strategi kita adalah kita sebutnya tuh long bias. Nah long bias itu core holdings kita. Nah long bias ini artinya apa? Ini artinya di mana saham-saham ini atau nama-nama ini tuh kita pegang dalam waktu yang cukup lama. Jadi kalau retail mungkin pengennya cepet, kalau fund ada beberapa emiten atau nama yang kita pegangnya bisa 3 tahun, bisa 5 tahun gitu. Jadi pegangnya sangat-sangat lama. Nah harapannya apa? Untuk multi-layer value discovery. Jadi kita percaya memang nama-nama ini pada saat kita masuk mungkin belum ada yang pernah dengar gitu ya, belum rame di retail gitu. Tapi kita udah masuk karena ya memang kita lebih mengerti tentang bisnisnya, expansion plan-nya, vision-nya dan lain-lain, dan itu kita true long term investors nih jadinya gitu. Jadi jadi investor beneran. Dan ini multi year horizon gitu. Jadi kita balance nih dengan nama-nama yang seperti itu, dengan nama-nama momentum, dengan nama-nama yang ada mean reversion, yang contrarian value. Jadi itu kita balance, dan juga dengan beta management gitu. Sorry agak technical, tapi kalau beta management tuh dimana kita ngikutin nih pergerakan indeks. Nah bedanya juga kita itu sebagai fund kita nggak indexing. Jadi ada mungkin beberapa fund yang udah ikutin indeks nih, jadi geraknya mirip lah dengan indeks. Nah kita tuh nggak. Jadi kita tidak indexing approach, kita tidak menggunakan sector based approach. Jadi banyak klien yang nanya, kalau Henan itu di sektor apa sih? Banking ya gitu, atau commodity ya atau apa? Enggak, jadi kita nggak sectoral approach, tapi lebih ke factor based approach. Nah faktornya ini apa aja ya? Ada beberapa yang kita gunakan sebagai strategi. Nah salah satunya yang tadi saya sudah sebut itu gitu. Jadi memang very active. Salah satu faktornya ya of course kita take into account juga market psychology gitu kan, investor behavior sekarang seperti apa, karena itu pengaruh juga. Jadi tidak hanya fundamental atau angka, tapi kita juga take into account those factors gitu. Oke, menarik nih, aku baru tahu juga ternyata kayak fund tuh bisa banyak tipenya juga gitu investmentnya. Oke, nah tapi kan tadi kan kayak udah di-mention juga ya, retail participation ini tuh tinggi banget ya, tinggi banget, dan biasanya kalau ajaib nih kayaknya. Thanks to Ajaib tuh benar, banyak banget kan retail di Ajaib. Nah kalau misalkan retail participation ini kan dan mereka bisa move very quickly dan tadi Henan sendiri harus adjust ke this retail behavior yang bisa move the market. Sebenarnya itu kan sebenarnya beda banget ya sama zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin fund ini first movernya, kalau sekarang kayak fund tuh udah nggak bisa jadi first mover sih. Nah kalau kayak gitu itu sebenarnya menyulitkan nggak sih kondisi saat ini untuk fund dengan participation retail setinggi ini? Pastinya ada challenges, pastinya. Tapi ya itu kita selalu bilang kita sangat adaptif. Memang kita harus adaptasi gitu kan. Jangan, mungkin ada beberapa, kok jadi susah sih gitu, kok terlalu volatile marketnya, nggak enak. Ini kita fund kan, kita manage fund loh, kita bukan retail money gitu. Tapi ya what's the point of complaining lah gitu. Jadi ya kita ikutin, memang market berubah, ya kita juga harus adapt gitu. Itu salah satu memang identity lah ya, identitinya Henan. Tiap kali kita ke klien, even klien institusi pun. Nah klien institusi ini biasanya kan juga takut gitu, konservatif dan lain-lain. Nah kita juga selalu bilang kita nggak ada favor lah, nggak yang harus ke saham konglo aja atau apa, enggak, ngikutin apa yang ada di market gitu. Jadi sangat agile, sangat adaptif, dan kita sangat aktif juga communicate dengan orang-orang di market. Sebenarnya juga including regulator. Kalau dari sisi fund mungkin kita bisa dapat
akses itu ya, di mana Iya, kita bisa ngobrol Ketemu langsung dengan regulator dan lain-lainnya, itu kita ikuti terus perkembangannya gitu. Oh, mungkin saya lupa mention ada satu lagi, kalau bedanya fund dan retail ya tadi Iya, ditanyanya, itu salah satu itu liquidity. Oh iya, Jadi benar. mungkin ada beberapa nama atau saham-saham yang tidak liquid, terus sebenarnya fund juga Pegang. gak bisa masuk Oh iya. karena liquidity-nya terlalu kecil atau Iya. terlalu risky bagi kita. Kalau retail kan mungkin gak gitu lihat liquidity ya. Iya. Yang penting udah Bisa. yang penting lagi naik gitu, lagi ini ikut gitu. Kalau kita dari analisa makro, lalu kita juga lihat dari liquidity, lihat dari sektornya gimana. Jadi banyak macam nih. Jadi beberapa nama fund itu juga melihat dari sisi itu yang mungkin berbeda dengan retail gitu. Kalau retail ya mereka gak analisa sampai segitunya Iya. mungkin ya. Iya. Oke. Nah, sekarang ini kan kita bisa dibilang tadi udah di-mention juga ya, sekarang ini pasar saham tuh apalagi ya di Indonesia very volatile dan semua movementnya tuh cepet banget. Apalagi kan kita baru dapat berita-berita yang negatif kemarin ini ya, maksudnya baru banget, it's very recent. Dan sebenarnya kita masih ada di fase yang uncertain saat ini. Nah, tapi kalau misalkan dari Henan Asset sendiri sekarang tuh udah masuk ke yang agresif lagi atau masih defensif sih? Sebenarnya sekarang lebih neutral. Jadi again tadi yang saya bilang kita sangat agile, Iya. sangat adaptif. Jadi kita sekarang ini kita melihat memang ada rebound nih di market. Tapi kan reboundnya dari kemarin ya setelah trading halt dan lain-lain. Kita lebih dibilang agresif sekali juga enggak, dibilang defensif sekali juga enggak gitu. Jadi neutral dan kita juga selalu siap gitu. Jadi di mana misalnya ada momentumnya itu lebih baik dan volatility itu berkurang dan kita melihat nih investor confidence di market udah membaik, dari Henan Asset kita selalu siap gitu untuk gas lah gitu, lebih agresif gitu. Tapi dan sebaliknya kalau tiba-tiba nih ada bad news lagi dan ada surprise news dan lain-lain, kita juga selalu siap untuk jadi lebih defensif. Jadi the key itu memang flexibility dan agility kita gitu untuk rebalance dengan cepat. Dan harapan kita memang sebagai fund ya kita selalu spot itu early gitu, spot di mana kita bisa langsung pasang strategi secepat mungkin gitu sebelum market bergerak terlalu jauh ya gitu. Jadi di situ kuncinya sih. Jadi kalau dari kami sebagai tim internal, tim investment di Henan itu selalu monitor pagi siang malam, lihat market, malam juga masih baca news, masih ngikutin dari regulator, dari perkembangan global, perkembangan commodity price, currency, everything. Jadi kita selalu melihat dari segala sisi dan itu kita pasti adjust dan adapt very quickly gitu. Di market lagi kayak gini, kalian lebih nyaman ada di saham, di reksadana saham, atau justru di money market nih? Coba komen di bawah. Oke, nah kalau misalkan sekarang ini kan kondisi marketnya ya masih bisa dibilang kayak semi bullish, tapi kayak masih banyak yang tadi ya, masih uncertainty itu masih cukup tinggi sebenarnya kalau kita zoom out sedikit gitu. Nah, dalam kondisi market kayak gini tuh sebenarnya profil investor apa sih yang cocok untuk masuk ke masing-masing reksadana? Pastinya kan di Henan Asset ada beberapa jenis reksadananya juga kan, mungkin boleh dijelasin nggak? Boleh. Jadi kalau di Henan Asset sendiri itu kita ada reksadana saham, lalu reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, reksadana campuran. Nah campuran ini isinya ada obligasi, ada saham gitu. Nah kita selalu bilang ya kalau dari sisi profil risiko yang agresif gitu, ya pastinya reksadana saham gitu, high risk, high return. Kalau yang moderate itu di balance fund atau reksadana campuran. Nah kalau yang lebih konservatif bisa di RDPT atau pendapatan tetap yang isinya semua obligasi ataupun pasar uang gitu, money market fund. Nah tapi sebenarnya another view itu let's say kalau dibilang saya tuh konservatif banget, saya banyak nih nasabah kayak saya dulu deposito aja gitu, nggak diversify kemana-mana takut dan lain-lain. Nggak selalu kalau konservatif itu harus yaudah full di pasar uang aja atau full di pendapatan tetap aja. Mereka tetap bisa diversify. Jadi let's say mereka ada dari 100% dana, oke lah pengen coba di reksadana saham mungkin 10% gitu. Kalau takut ya, terus 50%-nya itu bisa di pasar uang atau pendapatan tetap. Sisanya mungkin di balance fund atau reksadana campuran. Jadi bisa juga diversify di produk-produk reksadana yang ada gitu. Dan di situ mereka bisa
menurut saya lebih balance karena kalau misalnya market lagi bagus atau kita lagi bullish, mereka juga dapat nih extra returnnya gitu dari Iya, yang benar. misalnya cuman 5%, 6%, oh bisa 15% gitu atau Iya. bisa 12%. Tapi kalau marketnya lagi downturn seperti kemarin ya kita Iya. turun banget, itu masih dijaga di porsi mereka yang ditaruh di Yang lebih reksadana safe ya. yang lebih safe gitu. Jadi itu bisa strategi itu bisa dilakukan juga gitu. Nah kalau di Henan sendiri salah satu untuk mungkin saya jelasin dari produk ya. Boleh. Untuk reksadana pendapatan tetap itu juga kebagi jadi 3 nih. Ada yang isinya obligasi pemerintah, ada obligasi korporasi gitu, ada yang mix gitu. Nah salah satu produk kita kayaknya ada deh harusnya di Ajaib juga ya. Itu namanya pendapatan tetap prima. Nah itu ada fitur dividen. Oh, Jadi oke. setiap 3 bulan dapat dividen. Nah jadi dari nasabah tuh bisa ngerasain Ya, cuannya masuk ya. nih gitu kan, pendapatan tetap misalnya 1 tahun returnnya bisa di 9%. Iya. 3 bulan itu ada Quarterly bisa ada dividen ya? dividen lah gitu. Kita sebutnya PHI atau pembagian hasil investasi. Setiap 3 bulan mereka bisa merasakan itu gitu. Jadi ya mungkin mereka lebih safe lah ya. Oh at least dapat Dapet nih ada nih duitnya. income-nya gitu. Gitu sih. Nah kalau reksadana campuran, kalau di Henan Aset sendiri itu kita agak berbeda strateginya dibanding EMI lain. Karena kalau campuran itu sebenarnya boleh saham dan boleh obligasi dan itu maksimumnya di 79% ya. Berdasarkan ketentuannya OJK gitu. Nah, tetapi kita tuh reksadana campuran kita batasin di sekitar 20-30% max untuk equity-nya dan 60-70% itu di obligasi gitu. Jadi kita limit the equity exposure-nya gitu untuk risiko yang lebih rendah. Iya benar. Gitu. Jadi kalau misalnya market downturn dijaga nih di 70% obligasinya ini. Nah, equity-nya sebagai apa? Equity sebagai booster. Jadi kalau misalnya equity kayak kemarin nih marketnya bagus banget ya tahun lalu IHSG 22% gitu 1 tahun. Nah, itu mereka bisa rasain juga oh ada booster nih ekstra tambahan return. Tapi kalau lagi downturn dijaga di 70% bonds itu. Jadi itu yang kita set up mungkin sedikit berbeda ya. Kayak kalau fund-fund lain di market itu banyak yang reksadana campuran tapi equity-nya bisa 60% gitu. Lebih tinggi lah, lebih risky. Ya. Oke, nah tadi kan udah disebutin tuh beberapa jenis reksadananya dan tadi kan udah dikasih tahu juga ya kayak approach-nya Henan Aset tuh sebenarnya kayak gimana. Boleh nggak sih dijelasin perbedaan pendekatan dari HPAM Tactical dan juga HPAM Ekuitas Syariah Berkah kelas A? Oh, kalau Ekuitas Syariah Berkah itu reksadana saham syariah. Oke. Nah, kalau yang tactical itu kan masih reksadana konvensional. Oh, oke. Dan dari segi fund pun untuk saat ini memang kalau teman-teman bisa lihat lah nih di Ajaib Di Ajaib ada. Di Ajaib ada AUM-nya pun juga berbeda. Jadi reksadana reksadana yang syariah berkah itu AUM-nya lebih tinggi gitu kan. Jadi fund-nya itu lebih besar. Kalau reksadana tactical equity AUM-nya lebih kecil lah gitu. Setahu saya yang syariah berkah sekitar kan hampir 2T ya. Hampir 2T. Kalau reksadana yang tactical equity itu masih di bawah 200M. Mungkin 180M gitu. Jadi size-nya berbeda. Nah, kalau fund size-nya berbeda itu sebenarnya kan pergerakannya juga berbeda nih. Karena kalau fund-nya besar itu juga kita yaitu liquidity matters. Dan kalau fund yang kecil mungkin lebih agile. Jadi lebih fleksibel lah. Nah, tactical equity itu lebih ke momentum. Jadi sangat-sangat menggunakan momentum strategi di mana jadi tadi kan saya ada core holding dan lain-lain. Nah, ini lebih ke momentum play. 100% momentum play. Dilihat saat itu momentum apa yang lagi bagus masuk ya. Jadi rotasi lebih cepat nih. Rotasi dari nama-namanya mungkin lebih cepat. Kalau syariah berkah enggak gitu. Dan bedanya reksadana saham syariah dan konvensional kan juga kalau syariah itu satu nama kita boleh equity exposure-nya maksimum 20%. Jadi kalau reksadana yang konvensional maksimum 10% gitu. Jadi itu juga udah beda nih dari sisi regulasi lah, dari sisi regulasi. Ya. Oke, intinya kalau yang tactical itu tadi lebih lebih Momentum. agile dan lebih momentum ya tadi dan lebih ke untuk yang profile risk lebih high kali ya. Betul. Jadi turnover-nya lebih cepat juga gitu. Ya. Oke, nah last but not least nih, aku ada satu pertanyaan lagi. Kalau misalnya investor itu tuh pengen yang lebih defensif, dia lebih
nggak terlalu risky lah orang-orangnya. Kalau misalkan masuk ke yang Henan Ultima Money Market, itu tuh pilihan yang tepat atau enggak nih? Untuk yang low profile, low risk ya low orangnya. risk ya. Of course kalau dari reksadana ya dari tadi beberapa produk yang Udah di-mention juga. Lowest risk udah pasti pasar uang gitu, Iya. karena itu memang mirip lah dengan deposito. Isinya bisa dilihat juga nih dari fun fact sheet gitu, isinya ada apa aja, ada money market bonds gitu yang di bawah 1 tahun, jadi memang lebih liquid gitu. Kalau lowest risk yes reksadana pasar uang, tapi sebenarnya balik lagi ya teman-teman retail mungkin lihat aduh tapi bosan dan juga aduh 5% doang gitu kan, banyak yang gitu kan, takut tapi mau return tinggi. Nah susah tuh gitu, harus mau return tinggi ya harus berani ada risk takingnya juga. Bener. Gitu. Kalau kita bilang untuk yang low risk bisa mungkin kalau dari 100% dana nih misalnya contoh 10 juta deh gitu, 10 juta oke lah 50% di pasar uang, jadi kejaga nih 50%-nya. Nah sisanya di diversify lagi, dari 50% sisanya mungkin 10% di reksadana saham, terus 20% di reksadana pendapatan tetap, terus sisanya di reksadana campuran, misalnya 20% lagi di campuran, dan di situ juga bisa dilihat nanti secara return, bisa dibandingkan juga, secara return yang mana nih gitu. Pendapatan tetap kan juga sebenarnya lumayan safe lah ya, karena kan isinya obligasi gitu. Tapi of course ada resiko, ada gitu. Kalau obligasi korporasi tergantung emitennya atau tergantung issuernya gitu. Obligasi pemerintah ya lebih aman karena kan negara gitu. Relatif cukup aman, jadi kalau menurut kami boleh juga diversify dan sekalian nih bisa dilihat dari return gitu perbedaannya. Jadi walaupun yang kayak low risk banget sebenarnya tetap disaranin untuk cobain diversify ya, karena tadi sayang ya upside-nya. Sayang. Karena kita pas diversify lumayan gitu, dari 5% jadi 10% gitu. Karena mungkin itu pentingnya, maksudnya sama aja gitu, kayak orang kan kalau misalkan dia invest di saham sendiri juga pasti diversification is important. Betul. Mungkin di reksadana juga ini mungkin banyak orang nggak tahu ya, banyaknya cuma milih satu produk aja, mereka nggak diversify, jadinya kayak ya udah upside-nya segitu-gitu aja, padahal dengan mereka with diversification mungkin mereka bisa dapat return yang lebih tinggi juga. Banyak orang kayak mungkin klien-klien gitu ya yang masih baru, memang banyak retail clients yang kita ketemu tuh juga nggak familiar nih dengan reksadana apa sih gitu, takut apa ini, takut apa scam lah dan lain-lain. Mereka nasabah deposito bank aja nih misalnya, ya kita memang harus lebih banyak nih literasi keuangan, produk-produk sebenarnya enggak kok gitu kan, ini diawasi, legitimate dan lain-lain gitu, dan sebenarnya dari segi resiko juga limited kok gitu, risknya gitu. Dan banyak dari ya udah deh saya takut, ya udah saya pasar uang aja satu gitu. Tapi itu tadi saya bilang sebenarnya bisa kok diversify gitu. Hari ini kita bahas market rebound, besok-besok kita bisa aja bahas koreksi, peluang baru ataupun rotasi sektor. Supaya kamu gak jadi penonton market, jangan lupa nonton podcast Ajaib terus ya. Oke nih, mungkin buat menutup podcastnya hari ini boleh nggak dari Ci Clarissa kasih closing statement sedikit buat teman-teman investor semua? Boleh. Jadi sekarang itu siklus pasar saham sebenarnya sulit ditebak gitu. Tapi dengan perkembangan yang ada, kita lumayan confident gitu. Harus positif lah ya. Jadi positif, kita believe kalau kedepannya akan lebih membaik gitu IHSG, dan never stop investing. Jadi kalau misalnya market downturn pun juga dari teman-teman investor atau retail jangan kapok dan lain-lainnya, harus sama sih dengan mungkin dengan cara fun ya. Jadi rebalance juga, raise cash dulu tidak apa-apa, tapi never stop investing karena di era sekarang ini ya, investing is very important gitu, to grow your savings, to grow your wealth. Kita kerja dapat uang dan ya kita belajar investing juga ya, make the money juga works gitu for us gitu. Dan juga dari teman-teman mungkin selalu cari partner investasi yang cocok, yang baik gitu. Salah satunya Henan, nggak percaya? Percaya. Jadi ya untuk meng-guide lah ya, biar portofolio tumbuh dan lain-lain, itu juga tidak ada salahnya cari partner investasi, misalnya manajer investasi dan lain-lainnya, agar bisa dapat tips, advice dan juga mungkin
update news ya, news update setiap harinya dan lain-lain, dan mengikuti perkembangan zaman, perkembangan ekonomi juga di global maupun di Indonesia gitu. Tapi kuncinya ya never stop investing and never stop learning gitu. Oke, thank you so much Cici udah ngeluangin waktu hari ini ngobrol-ngobrol bareng dan kita bisa dapat perspektif dari Fun juga dan pasti teman-teman semua juga bisa belajar banyak dari podcast yang kali ini. Oke, thank you. Thank you udah diundang. Thank you.